Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Baik Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, para pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada yang sedang menyaksikan siaran ini, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, baiklah mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami ada lagi di sekitar firman-Mu, ya Allah. Kami akan membaca dan merenungkannya. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Kami adalah manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami bermohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke atas kami sekalian, sehingga baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, dan semua pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada yang menyaksikan siaran ini boleh diberkati, dan melalui kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Roma, yakni surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi Roma pasal 8 pada ayatnya yang ke-26. Baik, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Dari bagian firman Tuhan ini, tema yang hendak kita renungkan bahwa Roh Kudus turut berdoa bersama kita. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil. Satu kali dia sedang berjalan-jalan memasuki hutan. Nah, dia tidak sendiri tapi bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, ketika dalam perjalanan memasuki hutan, karena keasikan menyaksikan atau melihat kiri kanan pemandangan di dalam hutan yang luar biasa, membuat anak ini dia terpisah dari teman-temannya yang lain. Nah, ketika dia mengetahui dia sudah terpisah dari teman-temannya, dia kaget. Waduh, ini saya sendiri saja nih. Bagaimana ini? Nah, pada saat kaget, dia bertambah takut karena tiba-tiba dia melihat ada binatang buas di depan dia. Betapa takutnya anak kecil itu. Tapi di tengah ketakutan itu dia ingat cerita dari kakak pengasuhnya di sekolah minggu, bahwa kalau kamu takut, kamu berdoa minta tolong kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba anak itu secara refleks atau tiba-tiba langsung dia berdoa. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dengan suara yang gemetar. Dia berdoa, Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan, 1, 2, 3. Amin. Dia buka mata begini,
Ya, binatang buas tadi itu sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam ketakutan itu anak ini tergerak untuk berdoa. Ini bukan gerakan biasa-biasa saja, tetapi ada gerakan roh di mana dia mengingat apa yang diajarkan, di mana dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Nah, sehingga di dalam kekuatan roh itulah, maka sebagaimana dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bahwa Roh Kudus juga berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya di tengah situasi yang kita hadapi. Nah, banyak di antara kita ketika diminta untuk berdoa, pasti ya banyak alasan. Aduh, saya ini tidak bisa berdoa, saya ini tidak tahu berdoa yang bagaimana, atau saya malu, dan lain sebagainya. Atau ada juga, aduh saya tidak berani, kalau kamu suruh barang lain boleh, pasti saya bisa. Nah, di sini kita belajar di mana Paulus menyampaikan bagaimana peran Roh Kudus. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam setiap kita. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa oke, mungkin untuk saat ini kita tidak bisa berdoa, tetapi apakah selamanya kita harus tidak bisa berdoa? Tidak, tetapi kita harus belajar. Nah, untuk itu mari kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita untuk tetap terus berdoa dan terus berdoa di dalam kehidupan ini. Dalam situasi-situasi tertentu, ketika kita mengalami ya baik ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan lain sebagainya, yang mungkin membuat kita tidak mampu mengucap sepatah dua kata. Di situ ketika kita berserah kepada Roh juga, maka peran Roh Kudus itu nyata. Roh itu juga akan berdoa bagi kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa memang di dalam situasi-situasi tertentu kadang kita lemah, kita gelisah, kita khawatir, kita hilang pengharapan, kita ada dalam ketakutan, kita ada dalam keputusasaan. Tetapi dari bagian firman ini kita mau belajar untuk memberi diri di dalam Roh, untuk memberi diri dituntun oleh Roh, untuk tetap terus berdoa agar di dalamnya kita memperoleh kekuatan. Yakin dan percaya, di saat kita tidak berdaya untuk berdoa, maka disitulah Roh Kudus akan berdoa untuk kita. Sehingga kita semakin dikuatkan, kita semakin disegarkan, kita semakin diberi sukacita, sehingga di dalamnya kita tetap kuat untuk menjalani hidup ini di tengah situasi yang sulit akhir-akhir ini. Mari tetap terus memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, karena kita percaya bahwa Roh Kudus turut berdoa juga bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam sorga, bahwa terkadang kami lalai, kami gagal untuk berdoa, bermohon kepada Tuhan. Di tengah situasi hidup yang kami jalani, di tengah kesulitan-kesulitan ini, keadaan membuat kami tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajar kami untuk tetap berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Karena di dalam tuntunan Roh Kudus, ketika kami tidak berdaya untuk berdoa, maka disitulah Roh berdoa untuk kita. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam segala situasi apapun. Kami harus belajar untuk berdoa, bermohon kepada Allah.
Biarlah lewat kekuatan Roh Kudus ketika hamba-Mu telah selesai berbicara kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus mengartikan firman ini lebih dalam dan luas dalam kehidupan setiap pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Berkati juga kru channel Klavos Sukacita di dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga firman-Mu tetap diberitakan melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga, situasi pandemik saat ini kami taruh dalam tangan kasih Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Allah punya kuasa akan memulihkan keadaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.